Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sangat gembira seusai menyaksikan putusan hakim terhadap Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan Mahfud sampai tepuk tangan saat hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard Eliezer. Ex-ketua Mahkamah Konstitusi itu pun memuji hakim yang bersikap objektif selama persidangan. Menurutnya, hakim menepikan semua hal-hal yang memojokkan Richard hingga mendengarkan suara-suara masyarakat. Mahfud juga menilai hakim sidang Eliezer sama sekali tidak terpengaruh berbagai tekanan. Menurutnya, ketiga hakim tidak terpengaruh oleh public opinion, namun ia memperhatikan public common sense. Diketahui, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Barada Richard Eliezer, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Baradae menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Baradae terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Sebelumnya, Richard Eliezer dituntut pidana 12 tahun penjara oleh JPU. Dalam perkara yang sama, hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Verdi Sambo. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang memintanya dihukum penjara seumur hidup. Hakim juga telah menjatuhkan vonis terhadap Putri Chandrawati berupa pidana penjara 20 tahun. Vonis ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta istri Verdi Sambo dipenjara 8 tahun. Terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf divonis 19 tahun penjara. Hukuman ART Verdi Sambo itu lebih berat dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara. Kemudian vonis 13 tahun pidana penjara dijatuhkan kepada Ricky Rizal. Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga, sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah, tidak jadul. Banyak loh hakim yang sampai hari ini kalau nulis putusan tuh pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini modern, bisa dipahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa, tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini, berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga, sudah bagus. Soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja. Kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Itulah peradaban atau peradilan yang berkeadaban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.